Stimulasinya seperti apa sih? Nah, kita bahas berikut ini ya. Saya akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, memang kegiatan menendang bola seukuran bola tenis juga merupakan salah satu tugas perkembangan pada usia 24 bulan. Dan diharapkan ketika sudah umur 30 bulan, anak sudah lebih mahir melakukannya. Namun, semua itu tergantung dari tingkat kematangan dan juga pemberian stimulasi yang diberikan. Anak yang sudah terbiasa distimulasi sejak dini, pastinya akan berkembang dengan optimal. Stimulasinya seperti apa sih? Kita bisa mulai dengan melatih keseimbangan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ketika menendang bola yang ukurannya lebih kecil, tentunya anak harus bisa lebih mengatur keseimbangannya supaya ketika kaki satunya menendang bola, kaki lainnya tetap bisa menopang badannya tanpa terjatuh. Dengan menggunakan bola yang lebih kecil, tentunya tingkat kesulitan juga lebih tinggi karena anak harus membagi konsentrasinya untuk mengendalikan koordinasi penglihatan dan gerak secara lebih akurat, dan juga secara bersamaan harus mempertahankan keseimbangannya. Salah satu aktivitas melatih keseimbangan adalah dengan mengajak anak menendang bola seperti video ini. Kita simak bersama ya. Seperti video ini, kita bisa mengajak anak menendang balon yang sudah dikasih tali. Nah, di sini orang tua tetap menemani anak bermain ya, supaya bisa sigap kalau anak terlihat kehilangan keseimbangannya. Sembari ikut bermain dengan anak supaya tetap tertarik untuk bermain. Selain melatih keseimbangan, stimulasi lain juga bisa dilakukan ketika anak sudah mulai tertarik menendang bola. Anak bisa diajak untuk menendang bola dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Seperti apa maksudnya? Mari kita saksikan video berikut ini ya. Bapak Ibu, kalau punya banyak bola dengan berbagai ukuran dan berat seperti ini, bisa juga nih digunakan. Kalau dalam video ini, orang tua terlihat menyusun bola dari ukuran paling besar sampai ke bola yang ukuran paling kecil. Nah, kalau punya dus bekas juga bisa tuh dijadikan gawang, supaya anak bisa belajar mengarahkan bola. Tapi kalau tidak ada, ya kita bisa juga mengajak anak menendang bola-bola ini ke arah dinding. Kita bisa contohkan dulu caranya supaya anak bisa mengikuti aturan bermain ini. Kalau anak terlihat masih belum bisa menendang sampai ke gawang, tidak perlu kecewa ya Bapak Ibu. Dekatkan saja jaraknya, supaya anak bisa merasakan keberhasilannya. Dengan begini, anak akan meningkatkan rasa percaya dirinya loh, dan cenderung akan terus mencoba lagi. Kalau anak sudah terlihat bisa berkali-kali memasukkan bola ke gawang dengan jarak dekat, maka jarak tendangnya bisa dijauhkan lagi secara bertahap ya Bapak Ibu. Ketika anak sudah berhasil menendang bola yang besar, maka sekarang saatnya untuk mengganti bolanya dengan yang lebih kecil. Seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Secara perlahan kita ganti bolanya yang lebih kecil. Dengan mengajak anak bermain seperti ini, sebenarnya secara tidak langsung anak bisa merasakan perbedaan transisi menendang bola dengan berbagai ukuran dan berat, sehingga bisa belajar mengatur kekuatannya. Apabila bolanya besar dan berat, maka tenaga dikeluarkan juga harus lebih besar. Tapi kalau bolanya kecil dan ringan, maka tenaga yang dikeluarkan harus lebih kecil. Selain itu, ketika menendang bola yang lebih kecil, anak harus lebih akurat lagi mengendalikan koordinasi penglihatan dan kakinya supaya bisa menendang dengan tepat.
Seperti itulah Bapak Ibu kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan anak menendang bola kecil. Tentunya stimulasi yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali saja ya, tapi bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan, jangan lupa untuk memuji setiap perkembangan anak dan juga tetap memberikan semangat walaupun anak belum bisa ya, supaya anak tidak mudah menyerah dan terus ingin mencoba. Sekarang saya mau membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Hikmat. Kalau bermain bola ini lebih baik pakai sepatu atau tidak usah dok? Jawabannya bisa, disesuaikan saja dengan tempat bermainnya. Kalau di luar rumah alasnya kasar, ya lebih baik pakai sepatu supaya tidak lecet. Tapi kalau aktivitasnya dilakukan dalam rumah, tempat bermainnya aman, ya tidak usah. Seperti itu Bapak Hikmat. Wah, karena keterbatasan waktu, saya bacakan pertanyaan terakhir deh sebelum saya akhiri seminar ini. Pertanyaan dari Ibu Reni. Red flag atau batas usia untuk kemampuan menendang bola kecil ini usia berapa ya dok? Kemampuan menendang bola kecil ini sudah menjadi tugas perkembangan dari anak usia 24 sampai 30 bulan. Jadi kalau usia-usia tersebut belum bisa walaupun sudah diberikan stimulasi, ya lebih baik untuk segera berkonsultasi ke ahli tumbuh kembang ya Bapak Ibu, supaya bisa mendapatkan diagnosis yang jelas dan penanganan yang tepat. Seperti itu Ibu Reni, semoga sudah jelas ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kiranya itulah seminar online kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi sudah jelas dan bisa diterapkan ke anak-anak kita ya. Kalau Bapak Ibu masih ragu dengan perkembangan anak sudah sesuai atau belum, jangan sungkan-sungkan loh untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan dengan ahli kesehatan terkait supaya tumbuh kembang anak kita bisa sesuai dengan tahapan usianya. Kalau begitu, dengan berakhirnya seminar online hari ini, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada seminar online berikutnya. Terima kasih.